terlebih dahulu, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Maria. Perkenalkan, nama saya Anura. Perkenalkan, nama saya Saudara Sudara. perkenalkan nama saya Fatima Talun Baturuan. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriani. Di sini kami akan membahas tentang pengertian komunitas terlebih dahulu. Pemberdayaan komunitas secara mendasar bisa dikatakan sebagai proses sosial dan interaksi sosial yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan, mendorong kemandirian, dan memperkuat posisi pertahanan masyarakat. Pemberdayaan komunitas adalah program yang diupayakan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku individu serta masyarakat mandiri. Kemandirian dapat dipandang dari berbagai sisi, yaitu kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam berperilaku, dan kemandirian dalam memutuskan apa yang akan kita lakukan. Kemandirian pemberdayaan komunitas adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Contohnya adalah komunitas sosial, misalnya bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Berikutnya yaitu pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama adalah bertahan dari budaya luar, yang kedua mengakomodasi budaya luar. Keterikatan hubungan antara kearifan lokal dengan pemberdayaan komunitas adalah kearifan lokal dapat digunakan untuk memberdayakan komunitas agar bergerak selaras dengan nilai kearifan lokal. Adapun komunitas yang diberdayakan kemudian dapat digunakan untuk melestarikan kearifan lokal. Dengan demikian terciptanya hubungan timbal balik. Contoh dari kearifan lokal yaitu ketika pandemi sekarang meski gerak kita dibatasi, masih ada saja gerakan atau tindakan sosial untuk saling membantu. Berikutnya akan dilanjutkan dengan unsur-unsur komunitas. Sebuah unsur yang menyebabkan seseorang mengidentifikasikan dirinya yang tergabung dalam kumpulan atau kelompok, yang membuat bentuk perubahan sosial dari komunitas, yang mendorong solidaritas antar kelompok. Contohnya kayak seseorang memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Rasa ketertarikan tersebut merupakan bagian dari perasaan yang muncul akibat adanya menginginkan sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, seringkali perasaan dikaitkan dengan hati. Berikutnya yaitu adalah unsur sepenanggungan. Nah, unsur sepenanggungan ini bisa kita lihat di dalam diri kita, yaitu kita harus mempunyai kesadaran akan fungsi dan peranan kita dalam komunitas lokal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu saling memerlukan. Saling memerlukan yaitu sifat ketergantungan antara komunitas lokal tersebut, baik fisik maupun psikis. Contoh yang dapat bisa kita ambil ialah seorang pasien yang membutuhkan tenaga ahli dokter. Nah, pasien ini membutuhkan tenaga dokter dan begitu juga sebaliknya, dokter pun membutuhkan pasien. Dan berikutnya yaitu adalah jenis-jenis komunitas. Jenis-jenis komunitas ada 3, yaitu komunitas modern, komunitas tradisional, dan komunitas atas dasar kesamaan kondisi. Komunitas modern merupakan kelompok masyarakat yang disatukan melalui hobi, minat, dan bakatnya. Contohnya yaitu Kopaja, komunitas anak jalanan, dan ada juga komunitas anak sepeda. Selanjutnya ada komunitas tradisional, itu di kelompok masyarakat yang disatukan melalui adat dan sukunya, bisa juga melalui mata pencahariannya. Contohnya di daerah pesisir, karena di situ banyak pantai, jadi komunitas di situ kebanyakan nelayan. Oke, selanjutnya komunitas atas dasar kesamaan kondisi. Komunitas atas dasar kesamaan kondisi ini menurut saya
saya pribadi itu sangat unik karena memiliki kesamaan keadaan, memiliki kesamaan senasib. Contohnya itu seperti anak jalanan. Mereka pada umumnya tidak mengakui diri sebagai komunitas, tapi seperti yang kita ketahui, jika berkumpul bersama-sama, bergabung bersama-sama, apalagi memiliki persamaan nasib, persamaan keadaan, itu disebut dengan komunitas. Jadi, menurut saya komunitas atas dasar kesamaan kondisi ini adalah persamaan yang memiliki keadaan dan nasib yang sama. Begitulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Bos aja deh, bos aja. Sian. Pertanyaannya yaitu, nama saya Aisyah Rizkia dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, sebutkan dampak negatif dan atau positif dari komunitas modern. Tuh agak. Iya kan, mulai kan. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa hubungannya kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas? Boleh loh baca di HP. Nggak pedih ya. Kalau aku jawab, maaf kak, aku dan aku kak. Ada lagi yang mau bertanya? Saatnya belajar loh, bukan live. Woi, ada sini ya. Live. Lagi yang mau bertanya. Kelompok 3 yang mana ya? Kalian lo? Ya siapa? Kelompok 4. Orang seri ya? Mana pertanyaan kalian? Gak ada ya? Masih ada. Udah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Catherine, yaitu apa hubungannya kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Hubungan antara kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas adalah kearifan lokal dapat digunakan untuk memberdayakan komunitas agar bergerak selaras dengan nilai kearifan lokal. Maksudnya di sini adalah, biar saya perjelas, yaitu tanpa adanya pemberdayaan komunitas, maka kearifan lokal nggak bisa gerak. Maksudnya ialah penyongsong kearifan lokal yaitu adalah pemberdayaan komunitas. Maksudnya ialah kelompok komunitas lokal ini harus melakukan segala sesuatu demi mendapatkan nilai atau kearifan lokal tersebut. Terima kasih. Apakah bisa terima? Gak ditanya ya, apakah sudah Apakah jawabannya bisa diterima? masih? Go. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Sebutkan dampak negatif dan positif dari komunitas modern. Menurut saya dampak negatifnya itu dia dapat melunturkan budaya dari Indonesia. Tapi kalau dampak positifnya itu dia dapat mengembangkan minat dan bakat seseorang. Apakah Aisyah bisa menerimanya? Oke, selanjutnya ada yang bertanya. Go. Perkenalkan, nama saya Andre dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di era globalisasi ini? Bisa diulang nggak? Hah? Pelan-pelan ngomongnya.
Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di era globalisasi ini? Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di era globalisasi ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat di era globalisasi ini? Jawabannya adalah yaitu dengan memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat baik individu atau kelompok di dalam melaksanakan perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Apakah bisa diterima? Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Amin.